sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu hal yang sering kali kita lupakan. Apalagi kalau kita sudah sukses, berhasil, sudah makmur, ingat betul-betul, dengar baik apa yang saya katakan lewat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada peringatan dari firman Tuhan yang sangat jelas untuk kami hari ini, supaya kami tidak pernah menjadi sombong, angkuh, atau terlalu percaya diri. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 18 ayat 13 dan 14. Lukas 18 ayat 13 dan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Siapa tadi orang lain yang tidak diangkat oleh Tuhan? Itulah orang Farisi. Kenapa? Dia merasa dirinya benar, merasa dirinya sampai berani menunjuk ayat sebelumnya. Saya mau tolong kita membacanya. Ayat 10 mulai.
Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri, dengar baik apa saya katakan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Masa berdoa nunjuk orang? Saudara sekalian, ingat, sadar atau tidak sadar, kita merasa ketika kita berdoa, kita merasa diri sudah sukses, sudah diberkati oleh Tuhan, dan kita mulai bilang, Tuhan, terima kasih banyak, Tuhan sudah memberkati saya, Tuhan terpujilah namamu, Engkau sudah mengangkat hidup saya. Tapi diam-diam dalam hati kita ada ujungnya. Ujungnya apa? Saya tidak mirip dengan satu orang anggota jemaat kami itu yang tidak bisa berhenti-berhenti hidup selingkuh dengan orang. Hati-hati, walaupun benar dia selingkuh, tapi doamu, kata firman Tuhan, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Oleh karena apa? Doa kesombongan. Mari perhatikan betul ayat firman Tuhan tadi yang kita sudah baca tadi. Ya, dan katanya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul dirinya, memukul darahnya, ya, dan berkata, Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Itu sebabnya sebagian gereja menggunakan apa? Ayat ini sebagai bagian dari liturgi gereja waktu pengampunan dosa. Kasihanilah aku Tuhan, karena aku orang berdosa. Ini bukan hanya karena kita sebagai orang yang pura-pura sadar, bukan. Tapi doa, permohonan pengampunan kepada Tuhan yang betul lahir dari lubuk hati kita. Tuhan kan lihat. Itu sebabnya kami di gereja kami ada waktu setiap kali kebaktian itu, dalam liturgi kami masukkan kesempatan pengakuan dosa, bukan pengakuan dosa yang dibacakan dari depan, tapi kami mengaku dosa berlutut di hadapan Tuhan dengan nyanyian yang mengantar, misalnya, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Dan kami berharap bahwa setiap jemaat yang berlutut itu dan menyanyikan nyanyian itu sungguh-sungguh sadar akan dosanya. Jangan lagi ada orang yang menyombongkan diri, merasa lebih baik. Mengapa? Nomor 1, ingat ayat firman Tuhan dari Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara masih dengar saya? Semua orang, kalau sudah termasuk orang walaupun sekarang sudah jadi hamba Tuhan, sudah hebat sekali, sudah diberkati dalam segala bidang kehidupan, ingat, saudara adalah orang berdosa. Ingat lagi Roma 6:23. Karena upah dosa adalah maut. Sebenarnya kita ini semua sudah berjalan menuju maut, tetapi kasih karunia Allah itu ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu aja, ya. Jadi kita tidak ada kelebihan dengan orang lain. Saya tidak pernah merasa lebih dari orang lain walaupun saya sudah seorang pendeta senior. Mengapa? Dalam diri saya masih banyak kekurangan, kelemahan, dan dosa. Itu sebabnya saya waktu di gereja kami berlutut, bukannya di gereja sebenarnya, di rumah juga saya selalu berlutut. Ya, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan untuk segala kekurangan, kelemahan saya ini. Lepaskan saya dari kutuk. Doa terus menerus. Kenapa? Kita tidak ada kelebihan dari orang lain manapun juga, saudara sekalian. Biar saudara-saudara doktor teologi, biar saudara-saudara hamba Tuhan senior seperti saya, disebut senior pastor. Nah, mungkin jabatan saudara-saudara sebagai ketua sinode misalnya. Saya tidak menyinggung saudara sekalian, tapi berbicara tentang diri saya sendiri.
Oleh sebab itu, mari sekarang sadar, mulailah hidup rendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan tinggi hati. Ya, dan maka kalau sudah sungguh rendah hati, Tuhan akan memberkati engkau dengan ayat yang terakhir tadi. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Jamah hati seluruh jemaat kami Tuhan, jamah hati semua pemirsa menyaksikan program ini, tua muda siapapun juga, supaya kami belajar untuk hidup dengan rendah hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.